Terlebih lagi pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di tempat yang sederhana namun berberkah ini dalam rangka untuk saling tanasobil haq wa tanasobis sabar, saling mengingatkan tentang perkara ad-din, perkara agama, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi peringatan adalah suatu buah yang akan mewujudkan hati hamba yang beriman itu untuk tetap kokoh dan komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang namanya nasihat, yang namanya mau'izah, yang namanya peringatan, dakwah di dalam penyebaran syariat Islam itu adalah merupakan perkara yang pokok di dalam syariat kita. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat ini, maka patut untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan, akan membukakan berbagai macam pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan, yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan, yang mana takwa itu adalah merupakan suatu perkara yang menjalankan dan menjadikan seorang hamba itu kepada jalan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulianya di antara kalian adalah yang paling bertakwanya. Sementara jalan-jalan seperti ini, amalan-amalan seperti ini adalah amalan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Dan takwa itu mengantarkan kepada kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan kemuliaan, maka harus kita menempuh yang jalannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja lepas dari Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita dididik dan diajak bagaimana untuk senantiasa tegak di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah keluarnya kita di bulan suci Ramadan, hendaknya kebiasaan semangat kita di dalam ibadah kepada Allah itu terus kita jaga. Jangan terhenti Ramadan kemudian ibadah pun kita berhenti. Tidak seperti itu hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu sepanjang hidupnya dia berupaya bagaimana terus meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah terhenti, tidak pernah merasa letih, tidak pernah dia kendor semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza farauta, apabila engkau telah selesai melakukan suatu urusan, suatu ibadah, farghab atau fansab, yakni bekerja keras, berupaya lagi untuk mengejar keutamaan yang berikutnya, untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Jadi setiap kali kita selesai melakukan ibadah, maka tancapkan lagi semangat untuk ibadah berikutnya. Setelah kita selesai menegakkan ibadah di bulan suci Ramadan, maka tetap kokoh dan komitmen untuk melakukan ibadah yang mulia selanjutnya.
Termasuk ibadah bagaimana kita senantiasa belajar, mempelajari ilmu agama, yang merupakan itu adalah dasar seluruh kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali harus melalui jalan belajar, mempelajari, mengkaji ilmu Quran, ilmu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini adalah malam perdana, malam pertama untuk kita mau mengaktifkan ta'lim di tempat ini. Sekaligus kita akan mulai mengkaji kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah. Dan di sini kita akan mulai dengan kitab Al-Qawaidul Arba'u. 4 kaidah yang menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan. Ini berkaitan dengan akidah. Dan ilmu akidah adalah ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib bagi setiap individu. Dan seorang tidak diberikan uzur untuk jahil dalam perkara akidah. Tidak diberikan uzur untuk jahil atau tidak mau tahu dalam perkara tauhid. Ilmu seperti inilah yang masuk di dalam hadis Nabi alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwasanya yang wajib di sini yang paling pertama dan utama adalah mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang tauhid. Kenapa? Ilmu ini adalah ilmu yang paling mendasar. Ilmu ini adalah ilmu yang menentukan akan benar atau tidaknya seluruh ibadah-ibadah kita di atas dari ibadah syariatul Islam ini. Salat kita bisa benar dan diterima kalau dibangun di atas akidah yang benar. Puasa kita bisa diterima atau tidak itu kalau dibangun di atas akidah dan tauhid yang benar. Sedekah kita bisa diterima atau tidak itu tergantung akidah kita. Maka ilmu seperti ini itu ilmu yang paling mendasar. Ilmu yang mengantarkan kepada jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti akan dipaparkan di dalam kitab ini terkait dengan perkara akidah yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan, kita wujudkan dalam kehidupan ini. Dan demikian pula di dalam kitab yang ringkas ini itu akan dijelaskan tentang kesyirikan yang merupakan faktor yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini berjudul Al-Qawaidul Arba'u. Jadi Al-Qawaidul Arba'u. Kalau ditulis ya harus lengkap Al-Qawaidul Arba'u. Bukan arba tapi al-arba'u. Syarah yang kita akan baca di kitab ini yaitu syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Artinya ini menjadi dasar kita di dalam menjelaskan kitab ini. Walaupun mungkin kita akan ngambil juga syarah atau penjelasan yang lainnya. Hanya yang menjadi pokok yang kita baca adalah syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala.
Oleh karena itu kita baca muqaddimah ataupun pendahuluan dari kitab ini. Kata beliau, al-muqaddimatu, yakni pendahuluan. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kata beliau, segala puji hanya milik Allah. Iya, beliau melalui pendahuluan ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah, yakni segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang didasari oleh pengagungan dan kecintaan semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi. Wassallallahu wasallama, dan salawat Allah dan keselamatan ala nabiyina, atas nabi kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau. Jadi ringkas, beliau memulai pendahuluan dengan apa? Pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa ba'du, dan selanjutnya, fahadha syarhun lil qawaidil arba'i allati allafaha Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, fahadha, maka ini, syarhun, adalah penjelasan, lil qawaidil arba'i, terhadap kitab 4 kaidah pokok. 4 kaidah pokok. Allati allafaha, yang telah disusun atau dikarang oleh Syekh al-Islam, Syekhul Islam al-Mujaddid, pembaharu, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Li'annani lam aro min syarhiha, karena sesungguhnya saya belum melihat syarah dari kitab ini. Namun setelah itu banyak syarah-syarah yang muncul, penjelasan dari kitab Qawaidul Arba'ah. Ada dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia sekarang, ada syarah dari beliau juga. Dan ulama-ulama yang lain. Kata beliau, fahbabtu an asyraha hasba was'i wa taqati, maka saya senang untuk menjelaskan kitab Qawaidul Arba' ini sesuai dengan kemampuan saya. Sesuai dengan kemampuan saya. Wallahu ya'fu amma qasartu fihi, atau wallahu ya'fu, dan hanya kepada Allah, yaitu wallahu ya'fu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan maaf terhadap apa yang kurang dari syarah dari penjelasan saya di sini. Kemudian kata beliau, hadhil qawaid al-arba' allati allafa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini adalah qawaidul arba', 4 kaidah pokok di dalam menjelaskan tauhid dan kesyirikan, yang telah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wahia risalatun mustaqillatun, dia ini adalah risalah yang tersendiri. Risalah yang tersendiri, buku yang tersendiri. Walakinnaha tutba'u ma'a salasatil usul, akan tetapi kitab ini dicetak bersama dengan salah satu usul. Dicetak dengan kitab
3 landasan utama. Juga karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi di sini beliau menjelaskan Qawaidul Arba' ini adalah risalah atau tulisan tersendiri dari Syekh rahimahullah. Namun di dalam mencetak kitab ini itu disertakan dengan kitab Salasatul Usul. Kitab Salasatul Usul. Min ajalil hajati ilaiha, dan termasuk perkara yang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan padanya. Litakuna fi mutanawali aidi thalabatil ilm, agar keberadaan kitab ini itu bisa ada di tangan-tangan para penuntut ilmu. Jadi 2 kitab ini sebenarnya kitab penting dalam kitab akidah, kitab yang paling mendasar, yaitu Al-Qawaidul Arba' dan Salasatul Usul. Oleh karena itu dia dicetak secara bersamaan supaya lebih mudah dan ada pada setiap para penuntut ilmu. Ada pada setiap para penuntut ilmu. Ketika mereka membaca Qawaidul Arba', di situ juga ada Salasatul Usul. Dan ini insya Allah setelah kita mengkaji Qawaidul Arba' ini, kita akan lanjutkan dengan Salasatul Usul. Penjelasan 3 landasan utama. Karena memang seperti itu dirangkaikan dia. Dirangkaikan pembahasannya. Kemudian selanjutnya Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang apa itu al-qawaid. Al-qawaidul arba'u. Al-qawaidul arba'u. Kalau artinya tadi apa? 4 kaidah utama. Sekarang beliau jelaskan al-qawaidu jam'u qaidatin. Al-qawaid itu adalah jamannya dari kaidah. Jamannya dari kaidah. Kalau kaidah 1, kalau qawaid banyak kaidah. Kan 4. Jadi dia didatangkan dengan kata qawaid. Qawaid karena 4. Lebih dari 3 jamak dia. Dan al-qaidatu itu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun au furu'un katsiratun. Sekarang apa itu kaidah? Apa itu kaidah? Bisa kita mendengar namanya kaidah. Sekarang apa itu kaidah? Kata beliau, kaidah adalah al-aslu, dasar pokok, alladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratun, yang mana dari dasar pokok itu tadi bercabang permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Au furu'un katsiratun. Atau cabang-cabang yang sangat banyak. Itulah namanya kaidah. Itulah namanya kaidah. Bahasanya dia adalah dasar pokok, dasar. Yang dari dasar ini tadi apa? Itu muncul masalah-masalah, bercabang masalah-masalah yang sangat banyak atau cabang-cabang yang sangat banyak. Jadi 4 kaidah, tapi dari 4 kaidah ini akan bercabang berbagai macam permasalahan. Dalam permasalahan akidah. Itu mana kaidah. Kemudian kata beliau, wa madmunu hadhil qawaidil arba'i allati dzakaraha asy-syaikh rahimahullah ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki. Ini intinya ini. Jadi sebagai gambaran dari pembahasan kitab Qawaidul Arba' di sini dia. Kata beliau, dan kandungan 4 kaidah pokok ini yang Syekh rahimahullah sebutkan di sini adalah mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Ini kandungannya ini.
Iya. Supaya kita bisa mengenal tauhid. Kita bisa mengenal kesyirikan. Tidak tersamarkan antara tauhid dengan kesyirikan. Tidak dicampur adukan antara tauhid dan kesyirikan. Iya. Kenapa? Karena banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Dia menyangka itu adalah suatu amalan kebaikan. Iya. Dia menyangka itu adalah pemuliaan kepada wali-wali. Ternyata pada hakikatnya itu adalah kesyirikan. Kenapa terjadi? Karena tidak memahami kaidah-kaidah di dalam tauhid, di dalam kesyirikan. Iya. Tidak memahami itu apa itu tauhid? Apa itu kesyirikan? Iya, dia tidak paham. Atau hanya sekedar dia beramal karena kebiasaan orang-orang tua sebelumnya. Iya, kebiasaan nenek moyangnya. Oleh karena itu datang di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang apa? Tentang kaumnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Sebelum Rasulullah SAW. Iya, ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan adat kebiasaan orang tua mereka, mereka katakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muhtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, di atas suatu keyakinan. Wa inna ala asarihim muhtadun, dan sesungguhnya kami di atas jejak mereka kami mengambil petunjuk. Iya, di ayat yang lain muqtadun, kami mengikuti mereka. Ini kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak pahamnya mereka tentang agama yang hak, tidak pahamnya mereka tentang tauhid, tidak paham mereka itu kesyirikan. Iya. Oleh karena itu, ilmu ini adalah ilmu yang paling mendasar untuk kita. Iya. Ilmu inilah ilmu yang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan di Mekah selama lebih 10 tahun. Belum turun kewajiban sholat. Belum turun. Iya. Masih pembersihan dan penjernihan akidah muslim dulu. Iya. Lebih 10 tahun. Iya. Kita sudah berapa lama belajar tauhid? Belajar akidah. Ini sahabat ini. Dan Nabi SAW itu memilih para sahabatnya, yang paling pantas untuk menemani Rasulullah SAW, tentu saja orang yang paling cepat pahamnya, orang yang paling kuat tanggapannya, orang yang paling kuat pemahamannya, orang yang paling kuat mengikuti Nabi SAW. Tapi bersama dengan itu, untuk membersihkan akidah, itu lebih 10 tahun. Khusus itu dulu, belum ada kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Oleh karena itu dakwah, para nabi dan para rasul itu dibangun di atas ini, di atas akidah, di atas tauhid. Dan Nabi SAW ketika mengutus sahabatnya untuk berdakwah, di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau utus ke Yaman, maka apa pesannya Nabi? Nabi berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, innaka ta'ati qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah au ayyuhidullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ahlul kitab berarti ahlinya kitab. Ahlinya kitab berarti punya ilmu. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi punya kitab, Taurat. Nasrani punya kitab, Injil. Semua punya pegangan,
Sekarang kamu akan datang ke sana ini. Tentu saja, tauhid dan Taurat dan Injil sudah berubah, bukan aslinya lagi. Sudah diutak-atik oleh manusia di zaman itu. Maka mau mengembalikan kemurniannya itu harus kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir ini, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya yang paling pertama, kata Nabi, yang paling pertama engkau ajak mereka yaitu kepada syahadat la ilaha illallah, atau agar mereka mentauhidkan Allah. Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan Uzair yaitu orang solehnya Yahudi. Tinggalkan penyembahan kepada Maryam, kepada Isa, Salasa. Tinggalkan semua itu. Semata-mata kepada Ilahul Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu adalah perkara yang pertama yang harus tertanam di dalam hati seorang muslim. Tidak boleh tidak. Tidak akan pernah benar seluruh ibadah-ibadah yang dibangun di atas Islam ini kalau tauhidnya tidak benar, kalau akidahnya belum lurus. Oleh karena itu di sini kita harus mempelajari dan terus mengkaji. Tidak cukup 1-2 kali saja kita belajar akidah, bahkan terus menerus. Ada cerita dari guru-guru kita, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah diundang untuk memberi daurah. Yang ikut itu para ulama juga. Yang ikut para ulama juga. Tapi apa daurahnya? Daurahnya salah satu usul. Salah satu usul. Padahal apa? Ini ulama yang diajarin. Menunjukkan apa? Perkara akidah itu harus terus diingatkan. Hati itu harus betul-betul terus dibersihkan, terus diperbaharui ilmu-ilmu tentang akidah. Mungkin semuanya sudah hafal, sudah hafal itu salah satu usul. Mungkin mereka orang-orang yang duduk di situ sudah berpuluhan kali mungkin mengajarkan salah satu usul. Tapi tetap Syekh mengajarkan hal itu. Apalagi kita. Sudah berapa kali kita tamatkan Qawaidul Arba'ah? Ada sudah yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Adapun kita tamatkan itu, apakah kita sudah betul-betul kandungannya kita sudah pahami semua dan bisa kita wujudkan? Ini hendaknya di dalam mempelajari agama terkait dengan akidah itu betul-betul kita harus terus dan terus. Kenapa? Hati ini kadang datang perkara-perkara yang memalingkan kita dari akidah yang benar. Niat-niat yang salah. Yang bisa membatalkan ibadah kita, amalan kita. Jadi kandungan dari kitab Qawaidul Arba'ah ini, kata beliau, adalah untuk mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa ma hiyal qaidatu fi tauhid. Di dalamnya nanti akan dibahas apa kaidah di dalam tauhid. Wa ma hiyal qaidatu fi syirk. Apa kaidah di dalam kesyirikan? Bagaimana itu tauhid? Bagaimana itu kesyirikan? Li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayni. Karena sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu mereka hanya sekedar meraba-raba, merai-rai tentang 2 perkara ini. Oh ini tauhid ini, oh ini kesyirikan ini. Itu kalau kesyirikan itu, kalau memang orang itu sujud di batu, itu pahamnya dia. Oh kalau ruku di batu,
Tapi kalau seseorang itu mengharapkan pujian manusia dengan ibadahnya, itu bukan syirik. Atau kalau misalnya seseorang itu datang ke kuburan, dia sebagai perantara agar karena dia orang soleh, jadi saya minta kepada kuburan ini, penghuni kubur ini, supaya dia sampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan syirik. Ini justru ini hakikat kesyirikan. Jadi manusia itu di dalam mau menetapkan tentang ini tauhid dan ini kesyirikan, itu hanya sekedar meraba-raba saja. Tidak dibangun di atas kaidah yang benar. Tidak dibangun di atas kaidah Al-Quran dan Sunnah. Di sini kekeliruan kebanyakan dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa. Mereka itu hanya meraih-raih saja, mereka-reka saja apa itu makna tauhid. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Dan mereka juga hanya mereka-reka apa itu makna kesyirikan. Kullun yufassiruhuma ala hasba hawahu. Semua mereka itu menafsirkan tentang tauhid, menafsirkan tentang kesyirikan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Kata beliau, walakinnal wajiba annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi wa sunnah liyakuna hadha taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la siyama fi hadainil amrainil azimaini at-tauhidi wasyirki. Kata beliau, akan tetapi yang wajib adalah sesungguhnya kita harus kembali di dalam meletakkan kaidah kita itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mau meletakkan kaidah agama, namanya Islam, harus kembali kepada dasar Islam. Mau meletakkan kaidah tentang tauhid, tentang kesyirikan yang merupakan pokok dari bangunan Islam itu harus di atas dasar Islam, dasar dari akidah yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Harus kembali ke situ. Liyakuna hadza taqid, agar keberadaan kaidah itu, dasar pokok itu menjadi kaidah yang benar, yang selamat, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terlebih-lebih lagi di dalam dua perkara yang sangat agung ini, yaitu berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Jadi ini gambaran. Berarti di dalam kitab Qawaidul Arba'u ini empat kaidah pokok di dalam mengenal tauhid dan kesyirikan itu tentu saja dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Di sinilah orang beragama. Jadi pengarang rahimahullah ta'ala tidaklah meletakkan empat kaidah pokok ini hanya berasal dari apa? Pemahamannya atau pemikirannya sendiri. Tidak diambil dari hanya pemikiran sendiri, tapi beliau ambil dari intisari Al-Quran, intisari Sunnah, sehingga keberadaan kaidah yang beliau tetapkan di sini itu betul-betul kuat dan berada di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita selesaikan. Wa Syekhu rahimahullahu ta'ala lam yadhkur hadhil qawaida min indihi aw min fikrihi kama yaf'alu dhalika katsirun minal mutahabbitina wa inna ma akhadha hadhil qawaida min kitabillahi wa min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Kata beliau, dan Syekh yaitu pengarang rahimahullahu ta'ala di sini tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini hanya berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari pikirannya sendiri, sebagaimana hal itu dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang hanya sekedar mereka-reka, meraba-raba tentang perkara akidah ataupun tauhid itu. Dan hanya saja beliau mengambil penetapan kaidah ini dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, dan dari sirah,
perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza arafta hadhil qawaidah wa fahimtaha sahula alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhidi alladzi ba'asallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa ma'rifatas syirki alladzi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Kata beliau, apabila engkau mengenal kaidah-kaidah ini dan engkau memahami kaidah ini, maka akan mudah bagi engkau setelah itu mengenal tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya dengan tauhid tersebut, dan akan mudah bagi engkau untuk mengenal kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan bahaya kesyirikan tersebut dan menjelaskan bahaya kesyirikan itu baik itu di dunia maupun di negeri akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ini adalah perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu alaika min ma'rifati ahkamis sholati waz zakati wal ibadati wa sairil umuri diniyah. Li'anna hadza huwal amrul awwali wal asasi. Li'anna sholata waz zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadati la tasihu idza lam tubayyin idza lam tubna ala aslil aqidati sahihati wa hiya at-tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Kata beliau, iya, ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi bukan perkara yang penting saja, perkara yang sangat penting. Dan dia adalah perkara yang sangat harus wajib atasmu untuk perkara yang lebih harus, yang lebih wajib atas engkau daripada mengenal hukum-hukum sholat, mengenal hukum-hukum zakat, dan mengenal hukum-hukum ibadah yang lainnya, serta seluruh perkara-perkara agama. Nah, sebagaimana kita gambarkan sebelumnya, mengenal kaidah tentang tauhid dan kesyirikan itu adalah perkara yang menentukan akan benarnya ibadah-ibadah yang lainnya di atas syariat Islam ini. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, amar ma'ruf nahi munkar kita dan sebagainya bisa benar kalau dibangun di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar. Oleh karena itu beliau ingatkan di sini, mengenal tauhid ini lebih wajib atas kita daripada mengenal hukum-hukum salat, mengenal hukum zakat, ibadah-ibadah yang lainnya dan seluruh perkara agama kita. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara tauhid ini adalah perkara yang paling pertama dan paling mendasar. Karena sungguhnya solat, zakat, haji dan selainnya dari seluruh ibadah-ibadah itu tidak akan pernah benar apabila tidak dibangun di atas akidah yang sahih, di atas dasar akidah yang benar, yaitu tauhid yang murni semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini penjelasan atau pendahuluan dari beliau, dan nanti insya Allah beliau akan masuk di dalam muqaddimah atau pendahuluan dari pengarang. Ini baru dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, mengingatkan kepada kita akan pentingnya mempelajari akidah dan bagaimana seorang muslim itu harus betul-betul mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan, agar di dalam ibadahnya itu betul-betul bisa benar dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan ala husnil istimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.